semua orang sepakat bahwa kita adalah the largest Muslim population, ya, negara walaupun bukan negara Muslim, tapi sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia dianggap sebagai digital ready country, negara dengan sebuah kesiapan infrastruktur digital yang lebih baik dibandingkan dengan negara dengan populasi Muslim besar lainnya, seperti Pakistan, Bangladesh, Mesir, India, dan lain sebagainya. Crowdfunding itu Indonesia banget ini menurut Pak Yuswo Hadi ya, sebuah konsultan. Ya, jadi kita memang punya nilai gotong royong. Dan kalau kita relate quotes ini dengan datanya fintech, ternyata memang benar gitu. Flow-nya wakaf gitu kan, ada wakif, ada nazir, terus ada objek investasinya, ya kan, terus ada penerima manfaatnya. Nah, kurang lebih kalau saya breakdown atau saya pecah menjadi kerjasama teknologi gitu ya, itu menjadi poin 1, 2, 3, 4. Kita sebagai fintech itu memang selalu ada di depan, karena kita platformnya itu sangat personal, diaksesnya web atau apps, di mana juga industrinya sangat, apa ya, bahasanya prudent gitu, karena kita termasuk jasa keuangan, seperti jasa keuangan lainnya, kita dituntut untuk melakukan eKYC, customer due diligence, atau bahkan kalau terkait APU PPT ada kecurigaan, kita disuruh teruskan menjadi EDD, enhanced due diligence gitu. Jadi kita sebagai platform yang di depan bisa di-treat oleh lembaga wakaf sebagai mitra verifikasi atau mitra onboarding. Jadi mulai dari eKYC-nya kita udah connect kepada Dukcapil juga, dan pengambilan digital signature dari si calon wakifnya. Terus kalau yang nomor 2 ini teknologi kita lebih diajak menjadi mitra crowdfunding, yaitu kita membantu campaign penggalangan dana, di mana waktu campaign penggalangan dana itu berarti ada flow-nya si wakaf yang kita tempel ke dalam teknologi kita. Misalnya flow-nya wakaf itu ketika kita mau invest atau mendanai satu proyek wakaf kan harus ada ikrarnya. Nah, ikrarnya itu yang kita tempel ke teknologi. Terus yang ketiga, kita sebenarnya juga karena perusahaan komersil ya, melakukan pendanaan. Kalau peer-to-peer lending berarti melakukan pembiayaan ke berbagai sektor. Kalau security crowdfunding berarti membeli saham ya, di berbagai UMKM gitu ya, melakukan jual beli saham. Maka sebenarnya si fintech ini bisa menjadi alternatif proyek ketika kita bicara wakaf produktif. Misalnya teman-teman nazirnya ini kekurangan proyek yang produktif atau kekurangan proyek yang strategis. Bisa aja cari proyek-proyek yang bisa menghasilkan melalui proyeknya fintech, baik itu peer-to-peer lending atau security crowdfunding. Nah, yang terakhir, 4, yaitu proses after atau setelah mendanainya. Nah, kalau di wakaf kan setelah mendanainya itu ada reporting, ada sertifikat gitu ya, ataupun ada penerima manfaat. Model yang dapat dilakukan oleh security crowdfunding fintech dengan industri wakaf. Jadi model yang pertama adalah nazirnya sebagai regular investor. Berarti nazir dia daftar sebagai penggunanya fintech SCF, dia sebagai pemodal. Dia cari-cari deh proyeknya di dalam, terus dia modalin. Kira-kira gitu, itu model yang pertama. Kalau model yang kedua, berarti ini yang model biasa wakaf link saham atau wakaf link sukuk. Jadi si dari penerbitnya itu ketika ada dividen gitu ya, dividennya di-link-kan dengan wakaf. Atau yang model ketiga, ini sebagai crowdfunding wakaf saham. Jadi kerjasama dulu sebelum penerbitnya naik tayang di fintech, penerbitnya itu ditanya dulu, ada jatah saham nggak buat nazir? Kalau ada jatah saham buat nazir, saya bantu crowdfundingnya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi waktu penerbitnya maju kepada platformnya fintech itu udah bareng-bareng sama si nazir. Kalau yang model 4, berarti si nazir punya aset nganggur. Nah, waktu aset nganggurnya mau diproduktivitaskan, dia cari operator. Nah, operator ini kan butuh modal kerja ya, dari perusahaan nol gitu ya. Nah, operatornya ini yang digalang dana, sahamnya dijual ke masyarakat. Itu model yang nomor 4. Kalau model yang nomor 5, berarti ya tadi si wakifnya yang ditanya punya jatah sedekah nggak buat ke wakaf dari hasil investasi.